Itu nomor suratnya. Jadi catatannya insyaallah tidak ada catatan, semuanya sudah bagus. Ada satu yang fuliqa, jadi bapak ada yang baca fuliqa, ohnya ditebarkan. Al-Mu'ad dan Rasul Syarul Jazua, dan Rasul Khair wa Mu'ad, dan Rasul Nabi Muhammad. Tidak ada yang masalah. Semuanya sudah bagus. Sudah bagus berarti sudah bisa. Tunggu. Insyaallah. Ada yang mau ditanya, Pak? Nggak pernah. Sekarang. Ya, insyaallah kalau sudah ada. Ya, di sini Allah hanya menekankan sifat dasar manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ini diciptakan dengan kondisi yang selalu halu'a. Halu'a ini berkeluh kesah. Ya, berkeluh kesah. Orang yang tidak pandai melihat kondisi halu'a. Ya. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia diberikan kondisi yang syarru, yang jelek, ya, diberikan musibah, dia jazua, dia berputus asa. Berputus asa. Wa idza massahu khairu manua. Tetapi kalau seandainya dia diberikan kebaikan, diberikan harta yang banyak, diberikan kehidupan yang enak, manu'a ini kikir, jadinya pelit. Ini sifat manusia, sifat dasar manusia yang Allah ciptakan. Ya, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Tapi harus diberikan catatan, bagaimana orang yang sholat? Alladzina hum 'ala sholatihim daimun. Jadi orang yang sholatnya ini daimah, istiqomah, konsisten. Ya, orang yang menjaga sholatnya. Jadi daimun ini ada dua penafsiran. Yang pertama, orang yang sholatnya ini dia selalu konsisten. Orang yang sholatnya selalu istiqomah. Dia tepat waktu, kemudian dia tidak meninggalkan sholat berjamaah kecuali kalau udzur. Kemudian dia juga selalu melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain. Ini daimun yang pertama. Yang kedua, daimun ini maknanya orang yang sholatnya selalu dalam kondisi khusyuk, orang yang tenang, daimun. Jadi orang-orang yang sholat dengan tenang, yang khusyuk, inilah orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Kemudian orang-orang yang haqqun ma'lum, tahu dia menempatkan hartanya, lis-sa'il wal mahrum. Lis-sa'il, sa'il ini orang-orang yang meminta-minta, orang miskin yang meminta-minta. Ini orang yang fakir, ya kan? Jadi setiap ada orang yang meminta itu sebenarnya dia sedang ingin membersihkan harta kita. Karena pada harta kita ini haqqun ma'lum, ada hak orang lain. Jadi kalau ada pengemis itu, ada orang yang meminta-minta, ya, niatkan saja sebagai pembersihan harta kita. Karena di sini Allah sebutkan walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Ada hak-hak yang ma'lum ini yang harus diberikan kepada lis-sa'il, kepada orang-orang yang meminta-minta. Wal mahrum ini orang yang dia ekonominya juga rendah, tetapi dia tidak meminta-minta. Ini sebagai bentuk ujian kita kepekaan manusia terhadap kondisi sekitar. Jadi kalau lis-sa'il ini dia memang langsung minta-minta. Kalau wal mahrum ini
al-mahrum itu tidak minta-minta, tapi kondisinya kalau kita lihat istilahnya. Jadi ini diuji kepekaan kita untuk memberikan. Mereka tidak meminta-minta karena mereka merasa ada kehormatan, ada kewibawaan, mereka ingin berusaha, tetapi karena kondisi mereka tidak mampu, maka Allah meminta kita ini untuk peka. Ya, untuk peka kepada lisa, kepada al-mahrum. Kalau lisa ini memang dia datang untuk minta-minta. Jadi bukan minta sumbangan, sumbangan-sumbangan yang memang belum jelas. Nah itu silahkan dicek dulu. Ya, kadang-kadang nanti kamu dari daya pula, dari masjid pula. Kalau kita tengok suratnya, stempelnya memang basah, tanda tangannya tanda tangan basah. Tapi nanti dicek dulu ini betul atau tidak. Nah kejadian masuk komplek kita, dia bawa dayah di Aceh Selatan persis di kampung kami di Talu. Jadi datang ke rumah minta sumbangan. Dari mana? Dari Aceh Selatan. Diulang harus kemana Aceh kalau gitu. Dia sebutkan ini dari kampung ini. Saya coba dalami terus. Oh ya. Saya telepon langsung. Dari sana tidak ada dibutuhkan segala macam. Akhirnya dia baru ngaku kalau dia ini memang disuruh. Mereka punya komponen. Memang kita minta lagi nyaku. Ya, ini naris sa'il harus juga kita hati-hati. Tapi terlepas daripada itu tidak boleh kita berprasangka buruk. Kita hanya tabayun yang bukan kita curiga. Kita kadang-kadang ada yang orang datang tengok dari ujung kaki sampai ujung kepala, ini sehat-sehat aja. Tapi udah nggak kita kasih, kita cuma ini yang tidak boleh. Ya kalau nggak kasih udah nggak kasih. Mau Allah alam semua. Sedikit dalam buku kita pada hari ini untuk menghindari halu'ah ini berkeluh kesah, maka jauhkan dari dua sifat ini. Ini turunan sifatnya. Kalau diberikan kesulitan dia berputus asa, kalau dia diberikan kebaikan justru dia lupa, dia kikir. Kita balik, kalau seandainya kita diberikan kesusahan justru kita semakin ingat sama Allah, tidak berputus asa, semakin kita berharap. Tapi ketika kita diberikan kebaikan oleh Allah, nah kita lawan ini, kita balik ini, justru kita lebih bermurah tangan, bermurah hati untuk berbagi. Jadi supaya kita ini disebut illal musallin dan orang-orang yang amwalihim haqqun ma'lum. Tahu kita dalam menempatkan bagaimana memposisikan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini kita mau santunian ayat ini, ya kan? Jadi ini endorse terus Pak. Mas tanggal berapa? 2 April Pak penanya nuzul Quran. Masih dibuka peluang, silakan Bapak-bapak untuk menghubungi siapa? Pak Samian. Pak Pembina. Insyaallah alhamdulillah nanti. Kita tak berbina mana sedang berbina ya Pak ya, insyaallah. Ada yang mau ditanyakan kira-kira Pak? Ada sedikit sebenarnya. Silakan. Berkaitan dengan salat yang tadi ya Pak, katanya salat. Terus ini termasuk salat sunat. Contohnya taraweh. Misalnya ada seorang dia salat taraweh dalam 8 rakaat. Jadi dia rencana 20. Akhirnya keluar dari salat di rumah 20. Jadi saya dengar bahwa itu boleh tapi dia harus selesaikan witir dulu, mau lanjutkan di rumah taraweh kembali boleh katanya. Itu gimana yang sebenarnya? Enggak mesti. Dia sholat taraweh ini sebenarnya bukan hanya 8, bukan hanya 20 sama. 2 rakaat pun sah.
Ya, karena dua rakaat, karena tidak ada ini kesimpulan para ulama. Tidak ada rakaat yang pasti berapa rakaat tarawih itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena itu nanti ada beda hadis. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 11, 48, sama 3 witir. Karena hadisnya itu dari Aisyah yang 8 dengan 3 itu memang rutinitas Rasulullah. Terkait tarawih 20 itu ambilnya dari mana? Dari kebiasaan Umar bin Khattab, bukan daripada Rasulullah SAW. Jadi ulama berkesimpulan untuk sholat tarawih itu dia tidak harus 8, tidak harus 20, tidak harus 36 kalau mazhab Maliki, tidak perlu harus 40, ya. 2 rakaat sudah cukup. Jadi kalau 2 rakaat sholat di sini harus pulang sah. Ya, tapi nyawa ini minta mengapa? Mungkin maksudnya ini, maksudnya yang dikatakan bukan 28, yang maksudnya dia harus berjamaah. Witirnya harus berjamaah. Nah, itu maksudnya. Berjamaah dengan sendiri kan. Iya, kalau seandainya kita tinjau dari hukum taklifi sah atau tidak, hukumnya sah. Nah, hukumnya sah, tetapi memang ada keutamaan yang disampaikan Rasulullah, kan maqama Ramadan gimana wa hisabannya. Jadi hadis itu dikuatkan dengan riwayat hadis-hadis yang lain. Lebih besar keutamaan tarawih itu kalau dikerjakan bersama imam sampai selesai. Ya. Tetapi jangan gara-gara imamnya 8, ya, kemudian kita 20, kita buat jamaah baru nggak pasti, tidak harus demikian. 8 itu sudah memenuhi, karena kan tadi syaratnya minimal 2. Kalau 2 rakaat saja bersama imam itu sudah kita laksanakan, sudah dapat fadilah hadis itu. Ya. Tapi selanjutnya terkait witir itu sholat penutup malam. Jadi kalau kita sudah witir, pendapat yang paling masyhur itu artinya witir itu penutup sholat ya. Berarti setelah itu dia tidak dianggap boleh melakukan sholat lagi, tapi dia tidak terhitung pahala pada sholat pada hari itu. Dia terhitung dengan sholat yang baru dianggap. Jadi tidak ada haram hukumnya kalau saya setelah witir kita mau sholat lagi, tidak. Hanya makruh saja. Makruh kalau kita sambung. Jadi kalau seandainya setelah 8 kemudian kita witir, kemudian kita sambung lagi, kan? Itu lebih baik kita sambung dulu sampai 20, kemudian baru kita witir. Adapun mudahnya begini Pak, kalau seandainya kita mau 20, sedangkan imam kita di sini 8 ditambah dengan 3 witir, ambil 8 tarawih, kemudian pada saat witir berjamaah di sini kita ambil niat sholat tarawih juga. Di rakaat kedua kita berhenti, kita salam terus. Imamnya kan ibu doa sampai rakaat kedua. Nah, kita niatnya kan karena sholat tarawih 2 rakaat, kita selesai 2 rakaat kita langsung tutup. Kalau di sini ini karena 3 kan, 3 sekali salam kalau kita. Nah, kalau 3 sekali salam ini memang opsi yang lebih afdalnya itu kita tunggu sampai imamnya juga salam, karena kita kan sholat bersama imam. Kecuali imamnya 2-1. Kalau 2-1, saya pengennya saran seperti itu juga. Kalau seandainya di musola kita, supaya ada yang ambil 20 Pak, ambil 20 kita buat 21. Jadi kalau yang 20 dia ikut witir, tapi bisa terhitung tarawih. Jadi ketika salam pertama kan 2 kali salam pertama ini ada bedoh ke rakaat kedua, maksudnya ikut bersama imam juga di salam setelah rakaat kedua, kemudian salam imamnya, kemudian bangun lagi untuk rakaat ketiga. Yang tadi tarawihnya dia ikut yang mau 20, tadi dia kan sudah ikut 2 rakaat.
dia juga ikut dengan satu rakaat imam tadi. Nah, jadi imamnya kan bangun lagi tadi untuk rakaat ketiga, dia ikut juga. Nah, ketika dia selesai nanti satu rakaat dan salam, kita bangun lagi. Iya. Sampai selesai. Jadi seperti itu. Karena masalah. Tidak pulang ya. Gimana? Tidak pulang ke rumah ya. Nggak usah pulang ke rumah. Sholat di sini ya. Kalau tahiyatnya 2 kali, kemarin itu ada imam kita. Tahiyatnya 2 kali. Imam muda kemarin. Imam muda. Bila. Seperti salat maghrib. Seperti salat maghrib. Ada diingatkan. Saya ada di Nggak, terpikir dia 2-1 mungkin akhirnya bangun lagi. Mantung tarawih. Witir. Oh, witir. Gimana? Sisinya nasabah kekurangan dari pimpinan kita yang masih mau. Jame yang perlu yang imam, mesti nono carani. Yang berangkat. Kalau berangkat. Nah, pegang lah Ustaz Haji ini. Dari berangkat Ustaz Haji. Buat banyak begitu. Grogi bisa jadi grogi. Enggak, masalah Haji oleh 2 rakaat duduk tahiyat. Dia lagi sembang maghrib, bangun lagi tidak lagi baca ayat seperti maghrib juga. Pokoknya sama seperti sholat maghrib. Ya. Rakaat ketiga itu dia tidak membaca secara. Oh, yes. Tidak main Posisi witir persis seperti sholat witir. Jadi dia salat witir tuh. Iya. Cara witir. Memang. Ya. Yang pertama sholat sunnah. Benar. Tapi jemaah pada umumnya bimbang. Iya. Ustaz ini pun di belakang. Iya. Lihat ini. Berarti sholat itu masih terbuka, belum terbuka. Semalam apa ya? Malam lalu. Kan kalau hukumnya masih tetap sah. Karena kan sholat witir kan? Iya. Cuma kurangnya karena Cihana ada tahiyatnya, kedua. Kayak awal Sama dengan sholat maghrib. Persis sholat maghrib. Makanya makmum bingung. Jadi makmum ikut terus. Ikut terus. Tapi bagi makmum yang memang sudah paham betul dan Ustaz kan kadang-kadang ini, udahlah nanti kita sambung witirnya ke apa? Jadi kalau mungkin itu ragu kan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita persoalkan yang enggak itu juga kan. Ya. Nanti kemudian seperti kita katakan tadi misalnya kayak Pak Ustaz Muslim kebetulan pas saat malam tuh sendiri ya di samping 3 kan belakangan. Jadi Ustaz Muhajir yang ada di depan. Jadi enggak ada siapa yang menegur. Jadi hanya yang subhanallah. Karena diperkirakan Habis. hampir 21. Tapi andai kata 21-nya nih kenyangnya Pak. Nah itu imam. Saya dua. Tapi pada saat Al-Fatihah berhasil. Jamaah di belakang saya sendiri udah saya akhir. Udah di belakang pun. Jadi aku salam. Astagfirullahaladzim. Memang seperti ada fokus grogi atau Grogi gimana? ya. Ini kan kalau main mungkin. Karena Kalau terkenal kan. salah satu sebabnya kenapa ada pendapat bahwa witir 3 itu dilaksanakan 21 karena seperti itu. Jangan disamakan dengan
sholat maghrib. Ini di lem waktu yang kali atau lumayan di imum di masa patri. Jadi itu lo mudah waktu rakaat kedua lo mudah juga. Ini ikut jamaah subhanallah. Nah yang langsung nulang. Lo lupa bayar. Karena kan hanya rukunnya, jadi kan tidak ada syarat yang harus membatalkan sholat. Kalau batal udah batal. Walaupun bayar, boleh ikut. Karena salah. Yang sama dengan ini, ulang. Akhirnya dulu lupakan. Ini diskusi kan. Jadi gimana? Nah, itu mah dua-dua rumah kan, bukan nyosah. Karena rukunnya cukup, cuma hanya terkait sekali salam atau 2 kali salam saja. Wah ini benar. Karena kalau seandainya 1 kali salam itu sudah mempersamakan dengan sholat maghrib. Dan kira akilah karena waktu kayak Lagi mau dong. Sampai umurnya hanya di ya ada di masjid lampu ini nggak merasa hanya di Coret. ya kami itu memang yang banyak itu list sudah ada. Itunya, dia baca, dia lain. Ya, langsung ya. Ceritanya, sholat sunnah isya, ba'diyah, sholat sunnah ba'diyah, berjamaah. Masjid. Jadi sholat berjamaah, sholat isyanya berjamaah, sholat sunnahnya berjamaah. Allah yang dibuat sistem pondok yang mungkin daya mungkin hidayah tahun 60 mana dulu memang Bandung Tunan Kayak sini mau dia masuk sudah. Ya sudah. Gimana? Sedih. Dengan Jawab. yang dengan ada muda itu. Karena kan kita beli OPPO kan, dibantu OPPO di lumayan kau. Kalau dua rakaat sudah cukup. Orang ini sholat lain. Kalau terawih itu kan nggak ada rakaat yang menetap. Jadi para ulama menyebutkan 2 rakaat. Nyaw muda, anak muda, cepat jihad di OPPO. Jihad si rajin. Yang nak 2 rakaat kakak dahulu berarti. Dia semakin banyak menerus kan? Iya. Suara. Cuman kita kan menjalankan dengan pendapat ulama yang masyhur, kan? O8, O20, itu. Tapi kalau segi sah tidak sah 2 rakaat sudah dianggap melaksanakan sholat tarawih. Daripada tidak. Ya mesti mesti ganti Satu lagi Ustaz, maaf ya. Ini salat biasa. Setelah sahur kita kan ada salat rawatib misalnya. Kita lagi salat, kemudian datang tamu. Dia orang luar, kawan kita nggak kenal. Dia langsung dia bawa kita untuk ikut jemaah. Dia salat zuhur tapi. Udah selesai kita 1 rakaat lagi tinggal kita masuk. Kan udah 1 rakaat kita kan udah salam. Sementara dilanjut di atas zuhur. Itu bagaimana kita bisa sah? Kalau bermakmum dengan jemaah masbuk sah. Ya, walaupun kita memang niatnya sholat sunnah,
dan dia sholat wajib, masalah. Sah Sah. Kecuali hukumnya kalau saya kita udah tahu kita ini sholat sunnah, sedangkan dia sholat wajib. Kalau dia tahu dia tidak sah. Tapi kalau tidak tahu dia hukumnya sah. Ada masalah. Pasti dia nggak tahu. Pasti dia nggak tahu. Kita sama-sama masuk. Sama-sama masuk. Gak apa-apa, hukumnya sah. Itu pun menyangkut dengan mikir tadi kan untuk yang sebenarnya menyambung ke tahajud. Mikirnya Kalau sudah lagi, kalau ditahajud masuk di sana. Sudah cukup malam. Kalau yang tadi itu sebenarnya kalau begitu kita misalnya ada yang ikut, tapi kita menolak itu katanya sudah. Ada apa itu? Saya sebutkan, kalau kita akan begini baru. Enggak ada. Tapi bukan begini ya. Berarti itu canda aja Pak. Gimana? Canda aja kan? Ada emang apa ya? Ada yang Jadi kalau misalnya orang kita lagi sholat, bahwa kita tahu bahwa ini orang mau sholat lagi, kita sholat. Lalu ketika ditepuk, kita hanya mengangkat tangan memberi tanda bahwa jangan ikut kita. boleh pada Nah, itu pas saya dengar itu ada kejadian. Kalau betul begitu kan? Iya, enggak. Kalau seandainya tidak boleh seseorang itu menolak jadi imam. Soalnya kalau seandainya memang sudah ditepuk, jadi saya pernah dengar ini ada yang kayak gini. Ya. Jadi Baik. Gimana? Karena sering dia perjalanan dia apa? Karena kalau di kita emang jarang itu apa. Tapi kalau di luar itu orang begitu orang sholat langsung ikut jamaah. Nah, karena mereka mengutamakan sekali sholat berjamaah. Iya, betul. Nah, itu. Jadi begitu apa terus langsung tepuk. Nggak tahu dia berusaha apa pokoknya. Iya. Dan boleh ya. Cobalah tepuk. Boleh. Boleh Pak. Tadi kan boleh maksudnya kan. Tapi tadi ada yang menyampaikan begitu. Nah, itu yang. Kalau Pak Azari dia bukan dengan Benar error ya. Error. kayak ikut. Udah aja bener. ya, jadi apa namanya? Kalau seandainya dia ditepuk, ini belum saya baca ya. Saya untuk larangan ataupun menolak imam nggak ada. Saya nggak mau jadi imam, nggak ada kayaknya. Ya. Karena ini terkait niat ya. Kalau seandainya, karena begini, misalkan kita yang jadi imamnya, tapi kita sholat sendiri pertama, kemudian ada yang tepuk. Nah, kita sebagai kan otomatis sudah jadi imam, itu tidak harus mengubah niat, nggak harus mengubah. Karena niat imamah itu nggak wajib, ya. Jadi artinya jangan gara-gara kita tidak niat, karena kan ada beberapa pendapat begini. Oh, ini karena dia nggak menganggar sebagai imam, nggak niat jadi imam, si makmum belakang nggak sah sholatnya jadi imam kita, jadi makmum kita. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i ini katakan bahwa kalau kita niat sedang sholat kemudian ditepuk, untuk mengubah niat menjadi imam itu tidak wajib. Nah, adapun yang di belakang, selama dia beranggap dia sedang berimam dengan orang yang di depannya, maka hukumnya dia sah sebagai sholat berjamaah. Nah, meskipun yang di depannya pakai gini kan, apakah dada-dada masih kan, atau Bagi jamaah insidental, bukan jamaah kan? Karena begini, biasanya sebenarnya kalau saya belum pernah dapat yang model begini ya, paling dia tidak karena kan biasa kalau kita jadi makmum, imam dadakan itu
ada yang menepuk, kita besarkan lagi suara Allah. Tapi ada orang yang kita tepuk, enggak ada respon. Dia biasanya sholatnya pun ngomong pun apa nggak bisa besarnya aja sholat kayak biasa. Kan? Kita yang penting sudah berniat menjadi makmum. Sedangkan adapun dia mengubah niat jadi imam, itu tidak ada masalah. Kadang-kadang ada orang yang memang seperti itu. Suara yang tidak dia besarkan. Kita kan bisa lihat dari gerakan. Kita ikut. Jadi satu lagi pada saat sholat yang kadang-kadang kita sendiri tiba-tiba di belakang tepuk kita. Jadi itu harus kita harus kita zahatkan namanya bacaan kita. Gimana nih Pak? Gimana tadi? Ini contoh sholat maghrib lah. Sholat maghrib. Sholat maghrib. Kita sudah niat bang sholat sendiri. Kita nggak tahu ada makmum di belakang. Kalau tahu begitu kita mau habis mau baca Al-Fatihah lah, ada orang tepuk dari belakang. Itu gimana kita zahatkan terus bacaannya. Kalau kita sholat sunat, kalau kita sholat sunat, iya kita sesuai dengan sholat yang kita laksanakan. Kalau sholat sunat nggak perlu. Kalau kita lagi sholat maghrib kita jaharkan. Jahar pun sebenarnya bukan jadi syarat sah kan? Kan nggak ada syarat sah kalau sholat maghrib itu harus diusapkan suaranya. Cuman ini anjuran sebagai syiar. Allah Akbar betul, Allah Akbar. Disirkan. Nah, Al-Fatihah berarti ya. Nggak boleh. Haji. Pernah dengarnya. Memang lihat pengalaman. Kalau itu mas terkait sir jahar itu sunnah. Misalkan, ya, tidak ada masalah. Jadi sholat sunnah ada sholat sunnah yang dia itu jahar, ada yang sholat sunnahnya sir. Kayak sholat tasbih ya, sholat tasbih. Kalau sholat idul adha, sholat idul adha itu sunnah, hukumnya pasti duha. Atau sholat duha, sholat duha itu bisa saja kita pakai jahar, bisa saja kita sir, tidak ada masalah. Tapi kalau terkait sholat maghrib, sholat isya itu sudah menjadi harusan dipakai. Tapi kalau dia tidak membaca pun sah sholatnya. Itu dengan berarti kalau sholat yang dijaharkan itu adalah sholat sunat seperti sholat gerhana kan kalau dilakukan berjamaah tak jahar ya? Ya. Jadi masalah. Banyak sedikit. Banyak uji. Ini saya pikir aja nih. Punya urung tunjuk asyhadu an la ilaha illallah. Doa ini bicara Tuhan. Ya bagaimana? cara tunjuk. Enggak ini ya. Sedang itu keusahaan Tuhan Hidro. dua. Enggak ada. Itu tidak ada masalah. Nah, digulung jero kan. Tapi dua Tuhan ini. Jadi burung kopanya ya. Anak-anak tidak ada masalah. Dia niat orang dia mungkin dia mau menunjukkan keesaan seperti ini. asaurak gitu. Sebenarnya batinnya, dia batin. Bukan pengakuan ya. Sesuai berkata dan perbuatan. Ini dua ini. Nanti pun lagi Pak. Nanti lagi ya. Ya saurat.
Jadi yang penting kan jari telunjuk yang berdiri tegak. Kan seperti ini. Terkait cara penopangnya dia seperti ini. Kadang ini sanggup kadang dia sanggupnya seperti ini untuk menunjukkan keesaan Jadi hanya masalah jiwa kan. Karena tidak ada seperti itu. Jadi orang banyak yang seperti itu kan. Nah, dibukukan ada juga yang memang langsung dia tegakkan. Kalau yang digerakkan, digerakkan ada banyak. Satu lagi kan, misalnya ini orang minta tolong, kita udah salah, tapi ada masuk jamaah lain, masuk orang lain, dia mau salat jemaah, tapi dia minta tolong kita padahal kita sudah salah, minta tolong kita jadi imam. Boleh. Tapi ada jalan. Kalau minta imam, dia bisa melaksanakan salat berjamaah, tapi tahu dia bahwa kita sudah salah. Oh gitu. Tapi dia tidak tolong untuk imam, menjadi imam. Cara minta tolongnya nggak sesuai SOP, nggak ada tepuk kan? Nggak ada itu. Jadi kebukaan dulu. Sudah salat. Berarti kita salat dua kali berarti. Boleh nggak kita membantu dia? Nggak boleh dibatalkan. Bukan batal. Saya kira sholatnya 2 kali. Kalau sholat 2 kali boleh? Ya. Boleh, biasa. Kalau kita sholat sekali selesai kemudian ada jamaah, lagi kita mau nafilah maka kata Rasulullah itu boleh. Sholat yang sudah dikerjakan itu jadi nafilah, jadi tambahan. Ada jamaah lain minta belum Pak. Boleh. Posisi berdiri sejajar. Sejajar. Dia berdua. Dulu Rasulullah dia banyak sejajar. Maka kalau kita posisinya memang akhirnya pun nggak usah jauh kali. Kalau dua untuk membedakan saja jalannya. Tapi kalau sejajar tak apa-apa. Sah. Ustaznya udah masbuk tadi. Kamu dah penghafal ya. Apakah depuk itu apakah depuk tadi setelah niat atau setelah depuk ini ya baru niat? Coba nih. Enggak. Dia ada sebelum sholat. Sebelum. Melangkah. Bukan niat dulu. Oleh tak niat ikut, dah depuk kau kan? Kanan dulu. Nak kali semaya. Oh, kanan dulu. Yang kanan dulu. Sebulan. Mari depuk boleh. Itu nak tu nampak kita pasti tu. Ya bisa jadi. Tapi selama ini kalau yang kami dapat sebelum sholat itu sebelum Diajak melangkah dulu ya. Karena itu kita izin. Ini masing-masing berapa. Ya. Maksudnya sudah pegang tengok. jika Ya. tumpu jibah nih, kalau kita sudah takbir, niatnya sudah lewat. Oh ya. Kecuali ya memang seperti itu, karena kan kondisi yang pertama yang menentukan sholat kita ini makmum atau bermakmum atau sendiri itu kan di niat. Nah, niat itu sebelum takbir. Jadi kalau sudah takbir kemudian kita tepuk berniat untuk jadi jadi makmum, itu sudah melewati SOP. Jadi SOP-nya itu di niatnya. Niat itu ketika mau takbir. Ketika takbir kita tepuk itu sudah berniat untuk menjadi makmum. Mulai berjalan. Allah. Ada lagi Pak? Kami. Minggu depan lagi. Minggu depan lagi ya. Kita tengok apa kejadian. Alhamdulillah, mungkin hanya ini saja Pak. Ya. Kami berarti Pak. Iya, Masih nggak berarti. maksimal. Insyaallah kita lanjutkan ke depan. Kita cukupkan subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.